Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon, channel yang mengupas tentang isu-isu semasa, sama ada politik, budaya, dan macam-macam lah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, macam biasa tuan-tuan, kalau suka dengan konten yang saya persembahkan, alhamdulillah saya mohon silakan subscribe. Kalau mau share sangat saya galakkan. Tapi seperti yang kita tahu selalu ada pro dan kontra. Jadi kepada pihak berkenaan yang mungkin kurang senang dengan konten yang saya berikan kerana menyentuh sensitiviti pihak tertentu, terlebih dahulu dengan penuh keikhlasan dan rendah diri, saya memohon maaf ya. Kita bukan tidak tahu hal yang berlaku. Sekali lagi saya jelaskan, saya tidak tujukan spesifik kepada suku atau sub-etnik tertentu, tapi lebih kepada orang cakap perbalahan antara penyokong parti dan ideologi parti yang mereka sokong. Okey. Tajuk kali ini agak berbeza sedikit tuan-tuan. Saya sangat senang hati kerana sejak beberapa hari ini dalam video-video saya, kalau kamu lihat di ruangan komen, sudah ada komen yang datang dari jauh ya. Dekat di hati tapi jauh di lokasi, orang bilang. Komen-komen daripada suku Bajau yang berasal dari Indonesia. Contohnya pada hari ini saya ada 2 orang rakan yang berbalas komen dengan saya tadi. Yang satu dia daripada Malut. Malut ini ringkasan Maluku Utara. Ya, Maluku Utara. Dia dari daerah Sipakale di Maluku Utara. Sipakale ini maksud dia si pendengar dalam bahasa Bajau. Tengok nama tempat pun dalam bahasa Bajau. Yang satu lagi tadi dia daripada Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, tuan-tuan, kalau tidak salah adalah daerah di mana terdapatnya kota Palu ya, kota yang pernah dilanda gempa bumi baru-baru ini dan tsunami. Okey, tuan-tuan, kita doakan yang baik-baik ya. Jadi dengan saudara saya yang namanya Rauf Al-Bajau tadi, atau Syarif Al-Bajau nama dia daripada Sulawesi Tengah, saya sempat tanya, saya bilang saudara, tapi dia balas danakan. Tidak danakan, okay. Jadi dia bilang danakan macam mana? Saya tanya apa kabar, dia kata kabar baik. Jadi saya tanya danakan, di Sulawesi di bahagian mana banyak kita punya suku, di kabupaten mana? Kabupaten ini daerah lah, kebupatihan, tapi diringkaskan dalam bahasa Jawa jadi kabupaten. Jadi kabupaten mana? Saya tanya di provinsi di sana. Katanya di seluruh pesisir pantai satu pulau Sulawesi. Jadi maknanya bangsa kita tuan-tuan, suku etnik kita ini berada di hampir setiap pelosok pulau Sulawesi yang nampak macam tapak Sulaiman itu. Okey. Dan dia sempat menyatakan kepada saya, kalau di bahagian-bahagian provinsi lain di Indonesia masih banyak terdapat suku kita. Tidak hanya di Maluku, tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di Sulawesi, tapi juga menjalar sehingga ke bahagian pulau-pulau di Laut Arafura, yaitu seperti di NTT. NTT ini maksudnya NTT, Nusa Tenggara Timur, dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Di sana juga ada suku kita. Malah ada satu kota besar di NTT yang bernama Labuhan Bajau. Labuhan Bajau ini adalah kota besar orang Bajau, lebih besar dari Semporna, tuan-tuan. Di sana pun pakar-pakar menangkap ikan. Dan apabila saya dengar perbualan diorang, mereka sebenarnya berbual dalam dialek Bajau Sanggalaki. Ya, Bajau Sanggalaki ini Bajau yang ada di Kepulauan Sanggihi ya. Jadi tuan-tuan, pasal apa saya mau bahas hal ini atau kupas hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa bangsa kita, etnik kita ini sebenarnya berada di banyak tempat. Malah ada data yang menunjukkan kita sampai ke Madagaskar. Berbeza dengan saudara suluk kita yang berkonsentrasi di hanya 2 daerah, itu Sabah dan Filipina ya. Suku Bajau kita nampaknya berada lebih banyak taburannya ya, tapi kita masih dekat di hati lah, suku yang sangat dekat antara satu sama lain, tuan-tuan. Semalam ada yang sempat komen Bajau lain suluk lain, ya saya tahu, saya bilang Bajau lain suluk lain, tapi kami sudah berjaya mengikat hati kami bersama ya. Cercaan, hinaan, kutukan yang orang beri sama kami membuatkan hati kami bulat untuk bersatu. Ini ada hikmahnya. Lagipun dari segi sejarah memang kita satu daripada dulu ya. Dari segi politik, sejarah memang kita satu daripada dulu. Kita berjuang bersama-sama. Jadi kepada rakan-rakan Bajau, berbanggalah kita. Asal kita jangan sombong. Berbangga boleh, sombong lain. Bangga dengan sombong dua perkataan yang berlainan. Berbanggalah kita bahwa bangsa kita ada di mana-mana dan bangsa kita tidak menimbulkan keributan. Tidak menimbulkan kacau balau kalau di Indonesia, kacau bilau kalau di Indonesia. Kita tidak menimbulkan hal-hal seperti itu. Alhamdulillah. Tapi cuma di Sabah, entah kenapa, mungkin karena di Sabah kita sudah mulai memegang kuasa
melalui parti warisan baru-baru ini, maka kita mulai dicurigai ataupun orang anggap serong. Tapi percayalah tuan-tuan, perasaan benci yang ada di setengah pihak terhadap kita ini akan terhapus dengan sendirinya kalau kita terus-terusan memberikan mereka fakta yang benar tentang sejarah, tentang adat dan sosialitas kita, insya Allah. Dan tuan-tuan, sekali lagi saya mohon, berbanggalah dengan apa yang kita ada, jangan sombong, tapi teruskan kemajuan. Alhamdulillah sekarang ini dari apa yang kita tahu tadi, saya sempat berdialog dengan kawan saya, anak dia sudah sekolah di Yale University di Amerika tuan, antara universitas berprestij, nomor 3, Harvard, Wharton, Yale. Nomor 4, Preston nomor 3. Oke, sudah ada anak bangsa kita yang bersekolah di Yale University. Sudah ada yang masuk Lincoln's Inn di London. Sudah ada yang masuk ke Royal India Military College. Alhamdulillah, sampai di Sabah nanti berbakti pada negeri ya. Anak-anak kita jangan berbakti untuk suku saja, berbakti pada negeri. Sabah negeri kita. Kalau kita dipandang tidak bagus dengan orang lain, silakan, tidak jadi masalah. Yang penting kita jangan balas balik. Saya yakin hal ini adalah atas kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu, macam penjajah, macam pihak yang memenjara kita hasil bumi negeri Sabah. Diorang tidak mau ada satu suku yang kuat. Dan kalau kita jalan-jalan sekarang di KK pun tuan-tuan, kita nampak sekarang banyak outlet, kedai-kedai, restoran-restoran, orang jual-jual baju secara kecil-kecilan yang dimiliki oleh suku bangsa kita. Bersama juga suku-suku bangsa lain, sama-sama kita secara harmoni ya. Kalau kita masuk KK Plaza, saya ada nampak di sebelah itu ada satu kedai yang dimiliki oleh orang Kadazan dari Tambuna, dari Penampang. Dia bersebelahan dengan kedai saudara saya. Jadi mereka sangat-sangat rukun dan akur, alhamdulillah. Ya, kita pikirkanlah tuan-tuan, cercaan ini bukan datang dari etnik tertentu. Bukan datang dari puak tertentu, tidak, tapi datang daripada golongan tertentu yang pikiran mereka tidak seideologi dengan kita. Itu saja. Jadi saya yakin hal ini sebenarnya tidak terlalu teruk. Kita tidak akan jadi seperti puak Hutu dan Tutsi di Afrika yang saling berbunuhan. Kita tidak akan jadi seperti puak Dayak dan Madura yang pernah berbunuhan di Kalimantan, di Sampit. Tidak, saya rasa tidak begitu. Saya yakin cahaya perpaduan ini akan wujud di negeri Sabah dengan syarat kita tidak terlalu memberatkan isu politik, dan yang kedua kita fahami sejarah. Masalahnya inilah tuan-tuan, golongan resis ini diorang tidak faham dua bahagian sejarah. Pertama, diorang tidak faham sejarah orang lain. Yang kedua yang lebih teruk lagi, diorang tidak faham sejarah diorang sendiri. Besok insya Allah saya akan upload satu video menunjukkan sejarah mereka biar mereka sedar sedikit. Ya, kita bukan menghina melalui sejarah, kita bukan berbangga juga melalui sejarah, tapi kita gunakan sejarah sebagai lantunan kita untuk membuka pintu kefahaman. Jadi tuan-tuan, seperti kita nampak, jika kita pun mencapai kejayaan, tidak salah kita menggandeng tangan rakan kita yang lain. Saya masih ingat dulu di sekolah, saya pernah bersekolah menengah di 4 sekolah menengah tuan-tuan, saya berpindah randa, dan alhamdulillah sekolah-sekolah itu semua sekolah yang berbagai kaum. Terlalu indah tuan-tuan, lebih indah daripada sekolah yang satu kaum orang cakap. Okeylah, ingat, walaupun di video-video saya sebelum ini saya menekankan tentang pentingnya kerukunan kita dari segi suku bangsa sendiri, tapi jujur orang cakap lebih indah kalau kita memikirkan kebersamaan. Untuk orang cakap idea kita bersatu di Sabah ini tidak susah. Kalau terlalu susah untuk kita memikirkan tentang One Sabah lah misalnya, kita ambil konsep satu Malaysia saja tuan-tuan, di mana suku-suku di Semenanjung ini tidak kira negeri, tidak kira apa, bersatu. Kalau di Sabah negeri itu ikut residensi sejak dan ikut suku. Kalau di Semenanjung lebih kompleks lagi sebab ada negeri yang bersempadan orang cakap satu jalan. Di KL ada orang Kelantan, ada orang Johor, lepas itu ada suku Cina, suku India, orang Sabah, semua ada. Jadi kalau di KL orang boleh hidup rukun damai, kenapa tidak di Sabah? Tapi kita tolak tepilah idea-idea yang mengarut, orang-orang yang terlampau orang cakap ideologi terlampau mendalam. Kita tolak idea macam original Sabahan itu semua, tidak payah. Tidak payah tuan-tuan, kita bersatu. Okeylah, kepada suku Bajau, berita gembira, rakan-rakan kita sudah mulai merespon dari Indonesia. Insya Allah mungkin satu hari nanti kita akan dapat respon dari rakan-rakan kita yang berada di Vietnam. Karena saya dengar ada saudara-saudara kita yang tinggal di Vietnam dan alhamdulillah mereka masih beragama Islam. Insya Allah impian kita untuk melihat satu persatuan antar negara ataupun internasional insya Allah akan terlaksana. Dengan syarat kita gali sejarah kita pertama, kedua kita terus mencapai kegemilangan melalui jalan pendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.